Ibu kirim ya melalui WhatsApp group, dan tadi juga sudah Ibu share di Google Classroom mengenai materi yang akan kita pelajari hari ini. Nah, silahkan sebelum kita mulai belajar. Nah, kalian tadi sudah absen di Google Form yang Ibu sudah share di WhatsApp group dan di Google Classroom, sudah absen semua tadi. Nah, sekarang Ibu cek lagi ya. Ibu cek lagi di sini. Coba Lucy itu belum on kamera. Ibu takutnya nanti ditinggal tidur sama Lucy. Sama Lydia, coba mana Lydia? Nah, Ibu absen ya. Trian hadir, Trian. Fajar Julianto, Fadila, hadir Bu, hadir. Arifa, hadir Bu. Indriani, Indri, hadir Bu. Hadir Indri, oh mungkin ya hadir. Dava Primus hadir. Dava. Bu. Hamdan Syakirin, hadir Bu. Intan Puspa, hadir Bu. Lydia Rosdiana, hadir Bu. Bunga, ada Bunga, hadir Bu. Sebastian, Lucy Andini. Alhamdulillah sudah hadir semua. Nah, sebelum kita mulai belajar, Ibu minta tolong untuk Sebastian, tolong dipimpin doa agar proses belajar kita nanti berjalan dengan lancar dan kita semua diberikan kesehatan. Coba Sebastian, Ibu minta Sebastian pimpin doa sebelum kita mulai belajar. Silakan Sebastian. Bebas. Siap, berdoa dimulai. Selesai beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Baik semua ya? Alhamdulillah. Nah sekarang terima kasih ya saya ucapkan ke Sebastian sudah pimpin doa. Nah untuk saat ini saya akan coba share screen ya. Saya coba share screen untuk menampilkan materi yang akan Ibu sampaikan. Sudah kelihatan belum di layar kalian untuk share screen Ibu? Sudah kelihatan belum share screen Ibu? Udah Bu. Udah Bu. Sudah Bu. Udah. Oh sudah kelihatan. Udah. Ya. Ini koneksinya di sini lagi agak mendung di sekolah ini, jadi agak ini ya. Sudah kelihatan tapi ya? Sudah Bu. Udah Bu. Udah Bu. Kita dulu, ini Ibu play dulu. Nah kita untuk kali ini akan mempelajari tentang strategi pemasaran. Nah untuk pembelajaran yang akan kita lakukan di sini, kenapa kita mempelajari materi tersebut? Di sini ada beberapa tujuan yang nanti harus tercapai pada proses pembelajaran kali ini. Nah, yang pertama yaitu kalian nanti bisa mendeskripsikan definisi dari strategi pemasaran dengan benar. Kemudian yang kedua, mengidentifikasi jenis-jenis strategi pemasaran dengan tepat.
Yang ketiga, menganalisis tahapan strategi pemasaran. Kemudian yang keempat, merancang model strategi STP dan marketing mix dengan tepat. Kemudian yang kelima, menampilkan hasil rancangan model STP dan marketing mix dengan percaya diri. Nah, jadi kenapa sih kita harus mempelajari materi tentang strategi pemasaran? Nah, coba kalian perhatikan gambar yang Ibu tampilkan. Sudah kelihatan belum gambar yang Ibu tampilkan? Sudah. Sudah, Bu. Nah, kira-kira menurut kalian nih, kalau kalian melihat gambar yang Ibu tampilkan, apa yang ada di benak kalian? Coba perhatikan baik-baik gambar yang Ibu tampilkan itu. Nah, kira-kira apa yang ada di pikiran kalian setelah melihat gambar yang Ibu tampilkan di PowerPoint tadi? Coba, Ibu pengen tahu deh, kayaknya Indri tahu nih. Coba Indri, apa Indri? Itu menurut kamu? yang... Apa Indri, menurut kamu Indri? Itu produk yang viral, Bu, yang ada artis BTS-nya. Oh iya, benar sekali. Itu memang produk yang sangat viral ya beberapa waktu yang lalu. Coba kalau menurut kamu Rosdiana, itu apa Rosdiana? Produknya banyak dicari oleh penggemar BTS karena produknya limited edition. Ya, betul sekali. Itu memang produknya limited edition ya. Artinya produknya itu tidak diproduksi secara terus-menerus, jadi hanya di momen tertentu ya. Coba Ibu pengen tahu satu lagi nih dari Sebastian. Coba Sebastian, menurut kamu apa Sebastian yang ada di tampilan Ibu itu? Di situ ada ojolnya, Bu. Jadi bisa dipesan via online aplikasi, Bu. Ya, betul. Nah, jadi benar sekali ya, sesuai dengan apa yang kalian sampaikan. Kalau kita lihat di sini ada produk yang viral, kemudian menggunakan sponsor yaitu artis yang sangat terkenal ya, artis Korea, BTS, kemudian di situ pemesanan produknya atau pembeliannya bisa melalui aplikasi GoFood maupun GrabFood. Nah, di situ merupakan salah satu cerminan bahwa dalam melaksanakan suatu bisnis atau suatu usaha itu memang butuh strategi ataupun cara agar usahanya itu bisa sukses. Nah, itu untuk tampilan yang Ibu tampilkan pada hari ini seperti itu ya. Nah, kemudian sebelum kita ke materi lebih lanjut, nah ini saya tampilkan tentang pengertian pemasaran, karena tadi yang Ibu tampilkan tadi kan ada kaitannya dengan pemasarannya. Nah, di sini Ibu cuplikan pengertian pemasaran menurut Stanton, bahwa pemasaran itu adalah sistem keseluruhan dari kegiatan usaha yang ditunjukkan untuk merencanakan, menentukan harga, mempromosikan, dan mendistribusikan barang dan jasa yang dapat memuaskan kebutuhan pembeli maupun pembeli potensial. Nah, sesuai dengan yang tadi Ibu tampilkan gambar, di situ kan ada bagaimana proses bisa mendapatkan produknya konsumen itu. Berarti kan di situ ada yang berkaitan dengan distribusi barang ya. Nah, kemudian ada artis BTS-nya. Nah, berarti itu adalah strategi untuk promosinya dari perusahaan tersebut. Nah, kemudian selanjutnya untuk strategi pemasaran itu sebenarnya banyak sekali ya strategi pemasaran. Namun yang kita pelajari saat ini, nanti kita akan mempelajari strategi pemasaran, metode STP dan metode marketing mix. Nah, yang pertama itu akan kita pelajari tentang metode STP. Nah, metode STP atau sering disebut dengan segmentasi
kemudian targeting dan positioning. Nah, mungkin sebelum saya jelaskan tentang segmentasi pasar itu apa, kemudian target pasar itu yang seperti apa, maupun positioning itu yang seperti apa, mungkin dari kalian ada yang sudah tahu gambarannya nih tentang segmentasi pasar. Coba, Ibu yakin nih pasti kalian semalam sudah baca sedikit-sedikit tentang materi yang sudah Ibu share. Coba, Ibu pengen tahu nih, kira-kira coba ada nggak yang mau menanggapi tentang segmentasi pasar? Mungkin ada yang sudah tahu tentang segmentasi pasar? Coba, Lucy mungkin? Lucy? Segmentasi pasar adalah kegiatan mengelompokkan atau konsumen, Bu. Oh iya, coba menurut Fajar, pendapat Lucy tadi bagaimana Fajar? Fajar, mungkin terkendala koneksi ya Fajar ya. Coba yang lainnya mungkin pendapat Lucy tadi, segmentasi pasar ada kegiatan mengelompokkan pasar atau konsumen. Ya Bu, baru ini Bu. Nah, kalau menurut saya, oh iya, gimana Fajar? Tadi pendapat Lucy benar atau tidak? Setuju atau tidak ada pendapat Lucy? Saya setuju Bu dengan pendapat Lucy. Segmentasi pasar adalah kegiatan mengelompokkan pasar atau konsumen, Bu. Iya, betul sekali. Sesuai dengan gambar yang Ibu tampilkan kan ya, di situ kan ada gambar orang, di situ ada warna-warni, kemudian dari berbagai macam warna-warni tadi itu dikelompokkan sesuai dengan warna. Nah, itu merupakan gambaran dari kegiatan segmentasi pasar. Nah, segmentasi pasar itu memang betul sekali sesuai dengan pendapat Lucy maupun Fajar ya. Segmentasi pasar itu adalah kegiatan perusahaan dalam mengelompokkan pasar atau konsumen yang sifatnya heterogen ke dalam satuan-satuan pasar yang sifatnya homogen. Nah, contoh gampangnya gini deh. Konsumen itu kan ada banyak ya, ada laki-laki, ada perempuan, ada balita, ada dewasa, remaja, manula. Nah, itu dikelompokkan. Nah, sebagai contoh misalkan dalam segmentasi pasar. Nah, itu kan pasti kalian sering melihat iklan di televisi. Banyak sekali iklan di televisi. Nah, misalkan nih contoh iklan susu misalkan. Nah, berarti dia melakukan segmentasi kan? Kenapa? Ya karena dia hanya menunjukkan produknya itu dikonsumsi misalkan untuk apakah itu balita, apakah itu dewasa, ataukah yang lainnya. Nah, kemudian dalam kegiatan segmentasi pasar itu ada beberapa syaratnya. Maksudnya apa? Jadi kalau perusahaan itu mau melakukan segmentasi pasar, itu nggak asal menetapkan, tapi ada persyaratannya. Nah, persyaratan untuk melakukan segmentasi pasar itu yang pertama, itu adalah measurable. Artinya apa? Jadi segmentasi pasar itu terukur. Artinya apa? Perusahaan bisa mengukur atau menghitung potensi pasar dari segmen pasar yang sudah dia susun tadi. Contohnya tadi berdasarkan misalkan berdasarkan usia, kan bisa diukur jumlah konsumen, usia balita berapa, usia berapa, usia manula berapa jumlahnya. Nah, berarti kan dia bisa terukur. Kenapa? Karena dapat dihitung. Kemudian yang kedua itu adalah bahwa segmentasi pasar itu harus bersifat substansial. Nah, substansial di sini artinya banyak. Jangan sampai perusahaan itu menentukan segmentasi pasar yang jumlahnya hanya sedikit. Misalkan nih, sebagai contoh misalkan suatu perusahaan punya restoran yang hanya
menyajikan makanan tertentu yang aneh. Nah, padahal misalkan untuk makanan yang aneh itu kan penggemarnya cuma sedikit. Nah, itu bisa dikatakan segmentasi pasarnya enggak substansial. Kenapa? Karena jumlahnya cuma sedikit. Artinya dia kurang menguntungkan jika dilaksanakan. Terus yang ketiga itu aksesibel, artinya apa? Kalau suatu perusahaan melakukan segmentasi pasar itu ya harus dapat dijangkau oleh perusahaan tersebut. Contoh, misalkan perusahaan yang ada di Indonesia, misalkan. Nah, itu menetapkan segmentasi pasar yang secara global, padahal perusahaannya cuma kecil, sumber daya manusianya terbatas. Nah, itu kan kemungkinannya sangat kecil kalau untuk tercapai. Misalkan untuk konsumen yang ada di Eropa misalkan, padahal perusahaannya cuma kecil dan sumber dayanya terbatas. Cara pengiriman dan marketing untuk secara internasionalnya pun juga belum bisa. Nah, berarti kan di situ tidak aksesibel, artinya tidak dapat dicapai atau diakses oleh perusahaan. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah difference. Jadi kalau melakukan segmentasi pasar itu harus dapat dibedakan. Misalkan tadi, segmen pasar berdasarkan usia, kan bisa dibedakan tuh usia. Apakah balita, apakah dewasa, apakah remaja, ataukah misalkan untuk manula. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah actionable, artinya dapat dilayani. Jangan sampai menentukan atau memilih segmen pasar yang ternyata tidak bisa dilayani oleh perusahaan itu sendiri. Nah, kemudian yang selanjutnya di sini, nah tadi sudah dijelaskan ya bahwa untuk segmentasi pasar itu kan menggolongkan atau mengelompokkan pasar yang sifatnya heterogen ke dalam satuan pasar yang sifatnya homogen. Nah, coba di situ kalian lihat di layar bahwa dalam melakukan segmentasi pasar itu ada dasarnya atau ada kriterianya. Di situ ada demografi, kemudian geografis, psikografis maupun perilaku. Nah, sebagai contoh misalkan, kalau segmentasi pasar berdasarkan demografi, contohnya tadi, berarti menggolongkan atau mengelompokkan konsumen itu berdasarkan apa? Bisa usia, bisa gender, bisa ukuran keluarga, pendapatan, pekerjaan maupun agama. Kemudian kalau yang berdasarkan geografis, nah kalau berdasarkan geografis di sini adalah berarti mengelompokkannya konsumen itu berdasarkan negaranya, wilayahnya, kabupatennya, atau kota misalkan. Nah, kemudian kalau yang psikografis. Nah, kalau yang psikografis itu berarti menggolongkan konsumen itu berdasarkan bisa kelas sosial, bisa gaya hidup, bisa karakteristik atau kepribadian. Dan yang terakhir itu perilaku, pengetahuan, dan sikap. Ya kan? Nah, jadi di situ perusahaan bisa menggolongkan konsumen itu berdasarkan pengetahuannya terhadap produk atau sikap dan tanggapannya terhadap suatu produk. Nah, itu adalah dasar dalam melakukan segmentasi pasar. Jadi nanti perusahaan bisa memilih strateginya, apakah dia menghasilkan produknya untuk konsumen berdasarkan demografi, geografi, psikografis maupun perilaku. Nah, itu tentang materi segmentasi pasar. Mungkin ada yang mau ditanyakan mungkin dari materi segmentasi pasar setelah Ibu jelaskan sedikit tadi tentang materi segmentasi, silahkan. Mungkin Rosdiana. Silakan Rosdiana. Rosdiana. Halo. Segmentasi Ya. pasar berdasarkan demografi, contohnya susu formula SGM untuk balita dan Anlin untuk dewasa dan manula. Iya, betul sekali. Benar sekali nih ya. Nah, coba deh Reza. Kalau untuk jawaban yang disampaikan Rosdiana tadi, tanggapan Rosdiana tadi, menurut kamu bagaimana Reza?
Reja, Reja kayaknya tidur lagi nih. Reja, Reja, Reja kemana ya? Coba yang lainnya Sebastian aja, Sebastian coba. Menurut kamu bagaimana Sebastian? Bas? Sebastian. Yang lainnya mungkin mau menanggapi, silahkan. Yang tadi pendapat dari Rosdiana, segmentasi pasar berdasarkan demografi itu contohnya susu formula SGM katanya untuk anak balita, susu Anlin untuk konsumen dewasa, dan Manula itu yang disampaikan oleh Rosdiana. Coba Fajar, kalau menurut kamu apa Fajar? Ini kayaknya Sebastian terpental atau bagaimana nih koneksinya nih? Coba Fajar, menurut kamu gimana Fajar? Fajar? Ya, Bu. Intan? Nah, Fajar, coba Fajar, menurut kamu gimana Fajar tadi tanggapan Rosdiana? Ibu ulangi, katanya segmentasi pasar berdasarkan demografi itu contohnya susu formula, SGM ya, itu untuk anak balita, kemudian susu Anlin itu untuk konsumen dewasa dan Manula. Kalau menurut kamu gimana? Ya, Bu, berarti perusahaan susu SGM sama Anlin Anlin. Ya, Bu, Iya. Anlin melakukan strategi segmentasi pasar berdasarkan demografi yang iya, Bu. Iya. Jadi benar sekali kan tadi Rosdiana mengemukakan bahwa kalau perusahaan yang melakukan segmentasi pasar berdasarkan demografi itu contohnya tadi perusahaan susu formula, SGM sama Anlin itu kan memang jelas peruntukannya. Kalau SGM susu formula itu untuk balita, kalau untuk Anlin itu untuk dewasa dan Manula. Nah, benar sekali jawabannya. Terima kasih ya Fajar, Rosdiana. Berarti kalian di rumah itu rajin baca materinya walaupun nggak belajar, berarti di rumah kalian tetap belajar. Terima kasih ya. Berarti kalian hebat. Nah, kemudian Ibu lanjutin nih. Setelah Ibu panjang lebar tadi, mungkin ada yang belum jelas mungkin dari penyampaian Ibu tentang segmentasi pasar. Afifah mungkin itu, Afifah mau nanya itu, coba Afifah. Afifah? Iya Bu, saya mau nanya, apakah Ya. semua perusahaan harus melakukan strategi segmentasi pasar Bu? Ya, mungkin sebelum saya jawab, ada yang berani menjawab pertanyaan dari Afifah? Silahkan. Silahkan. Mungkin Sebastian mana sih? Suaranya nggak ada Sebastian? Atau mungkin Intan? Nah, Sebastian nih, coba kamu berani nggak jawab pertanyaan Afifah tadi itu? Apakah semua perusahaan harus melakukan segmentasi pasar? Menurut kamu gimana, Sebastian? Menurut kamu? Nggak kedengeran, Bu. Saya ulangi ya, Ibu ulangi ya. Nih, misalkan nih, kan tadi si Afifah tadi kan nanya, apakah semua perusahaan itu harus melakukan segmentasi pasar katanya. Itu pertanyaan Afifah. Nah, Ibu minta coba Sebastian jawab. Kira-kira menurut pendapat kamu bagaimana? Perlu nggak perusahaan itu harus segmentasi pasar, Sebastian? Perlu, Bu, biar lebih untung. Perlu supaya biar lebih untung. Boleh, bagus. Mungkin ada yang punya pendapat lain, silahkan. Dava, mungkin Dava mana Dava? Belum ada suaranya Dava. Dava, kemana ya Dava ya? Dava, wah dia kemana nih, ditinggal pergi kayaknya. Coba kalau Hamdan Syakirin mana Hamdan Syakirin? Hamdan mana Hamdan? Coba Hamdan, menurut kamu perlu nggak Hamdan perusahaan itu melakukan segmentasi pasar? Iya Bu, saya Bu, Dava Bu. Oh Dava, udah kedengeran. Menurut kamu perusahaan itu perlu nggak Dava melakukan segmentasi pasar? Perlu Bu. Nah alasannya kenapa Dava? Kenapa perlu segmentasi pasar? Biar ini Bu, pemasarannya lebih mudah Bu.
Oh iya, betul sekali. Jadi baik jawaban Sebastian maupun jawaban dari Dava tadi betul ya, benar sekali. Ibu hanya sempurnakan saja. Jadi memang suatu perusahaan itu memang wajib melakukan strategi segmentasi pasar. Kenapa? Ya biar terarah. Kalau perusahaan itu misalkan nggak melakukan segmentasi pasar, nanti dia arah nanti produknya harus bagaimana ya kan. Tapi kalau misalkan perusahaan tadi melakukan segmentasi pasar, misalkan dia menghasilkan produk itu untuk usia balita misalkan, nah di situ kan pasti akan menyesuaikan kemasannya, kemudian strategi promosinya dan lain sebagainya. Nah tapi kalau nggak ada strategi segmentasi, berarti nanti perusahaan juga akan ngeblur dalam menghasilkan produk, baik itu berupa barang maupun jasa. Nah, itu sedikit tentang segmentasi pasar. Ada lagi nggak yang mau ditanyakan tentang segmentasi pasar? Kalau tidak ada, Ibu lanjutkan ke materi targeting atau penentuan sasaran konsumen. Ada nggak sebelum Ibu lanjutin? Ada nggak pertanyaannya? Halo? Ada nggak? Apa sudah paham semua tentang segmentasi pasar? Nggak ada Bu, nggak ada. Nah, berarti udah paham ya, Ibu lanjutkan ya. Nah, untuk materi yang selanjutnya, jadi setelah melakukan segmentasi pasar, perusahaan itu langkah selanjutnya adalah menentukan target. Kan sudah dikelompokin tuh, konsumen itu ada yang laki-laki, perempuan, ada yang kelas menengah, kelas atas, nah sesuai dengan segmentasi yang dilakukan. Nah, nanti kan di situ harus memilih perusahaan itu mau melayani konsumen yang mana. Nah, itu maksud dari targeting atau penentuan sasaran konsumen yang akan dilayani. Jadi dalam targeting itu perusahaan itu melakukan evaluasi. Jadi mengevaluasi dari tadi misalkan segmentasi pasar berdasarkan demografis itu bagaimana, potensinya bagus atau enggak. Kemudian berdasarkan psikografis kira-kira bagaimana, bagus atau enggak. Nah, nanti dari sekian yang dilakukan tadi, mengelompokkan tadi, nanti dipilih nih oleh perusahaan kira-kira mana yang paling potensial atau mana yang paling menguntungkan bagi perusahaan. Jadi seperti itu dalam kegiatan targeting atau menentukan target. Bisa dipahami materi untuk targeting? Paham. Bisa? Bisa, Nah, Bu. ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Nah, kalau tidak ada, coba Ibu nanya nih. Kira-kira kalau SMK Al-Bahri, tercinta tempat kita Ibu mengajar dan kalian sekolah, itu kira-kira kalau SMK Al-Bahri itu targetnya untuk konsumen yang seperti apa? Ada nggak yang berani jawab? Coba. Ada ya? Berani jawab? Ada nggak? Coba. Mungkin Indri mungkin berani jawab nggak Indri? Kalau SMK Al-Bahri itu kira-kira targetingnya itu untuk konsumen yang seperti apa, Indri? Indri, Ibu ditinggal tidur nih sama Indri. Indri, ya. Menurut kamu Indri, SMK Al-Bahri itu targetingnya untuk konsumen yang seperti apa, Indri? Buat konsumen yang iya, konsumen yang gini nih, untuk membedakannya apa bedanya Al-Bahri sama Al-Azhar atau BPK Penabur yang ada di Kotwis itu. Nah, beda nggak Al-Bahri sama BPK Penabur itu? Al-Bahri umum Bu, bisa semua kalangan bisa masuk Bu. Iya, betul sekali, itu pasti Sebastian tuh, suara Sebastian tuh, ya kan? Nah, kalau BPK Penabur bagaimana? Untuk kalangan orang kaya Bu. Untuk kalangan orang kaya, boleh. Selain itu ada lagi bedanya. Kira-kira kalau BPK Penabur itu untuk muslim atau non muslim? Ibu tanya.
Muslim, Bu. Penabur kok ya, BPK penabur. Non-muslim. Iya betul, non muslim. Berarti kan jelas kalau Al-Bahri itu untuk targetnya dia secara umum ya, artinya apa? Dia untuk siapapun boleh sekolah di sini, nggak harus muslim. Itu yang satu, nomor satu ya. Untuk yang kedua, kalau Al-Bahri kan untuk menengah ke bawah. Kalau untuk BPK penabur jelas itu untuk masyarakat level menengah ke atas. Secara ya kan dari segi lokasi aja kan kita beda ya. Al-Bahri di Cikiwul dekat dengan TPA ya kan. Kalau BPK penabur itu lokasinya di mana? Ada yang tahu? BPK penabur lokasinya itu kan di perumahan yang mewah ya, di Kotwis. Ya betul sekali anak ibu, wah hebat-hebat pokoknya pinter. Nah berarti udah paham ya materi tentang targeting ya? Sudah paham? Ya, kalau sudah paham Ibu lanjutkan ke materi positioning. Kan tadi STP, segmenting, targeting, dan positioning. Nah, setelah menentukan tadi segmentasi, memilah-milah, kemudian menentukan mau di yang mana konsumennya, dan yang tahap ketiga itu adalah menentukan positioning. Namanya saja positioning. Sebelum Ibu jelaskan positioning apa, mungkin ada yang tahu positioning itu kan posisi, maksudnya apa positioning? Ada yang tahu nggak? Kayaknya Sebastian bisa nih. Coba Sebastian. Tadi udah baca belum Sebastian kamu? Nggak tahu, Bisa Bu. nggak Bastian? Nggak tahu. Ada yang tahu nggak? Posisi. Posisi itu berarti apa? Posisi. Di layar Ibu di situ kan ada market leader, ada market challenger, ada market follower, ada nice market. Posisi itu ibarat kata kayak peringkat. Bener nggak? Posisi itu peringkat, bener nggak? Iya, Bu. Ya, berarti positioning itu apa? Ada yang tahu nggak? Ayo nggak apa-apa, jawab aja, nggak bakal ini kok, nggak bakalan Ibu gantung kalau salah, nggak apa-apa, silakan berpendapat. Ya, apa kedudukan? Siapa dulu Pak Jurbu? Kedudukan marketingnya. Ya, boleh. Coba yang lainnya. Ada lagi pendapat yang lain, positioning itu apa? Tindakan merencanakan produk dan dapat tercipta kesan tertentu dengan konsumen, Bu. Betul banget. Ini tadi barusan siapa yang jawab nih suaranya nih? Intan, Bu. Wah, Intan, top. Bagus Intan, benar sekali. Jadi positioning itu adalah menempatkan produk perusahaan itu mau di posisi yang mana, intinya itu. Jadi apakah nanti, jadi ibarat kata gini nih, perusahaan itu memberikan kesan terhadap produknya itu di mata konsumen itu seperti apa, atau seperti itu ya, yang namanya positioning. Nah di sini positioning itu ada 4 levelnya, ada sebagai market leader, ada sebagai market challenger, ada market follower, ada niche market. Nah namanya saja yang pertama nih ada market leader. Leader itu apa? Ada yang tahu? Market leader. Ada yang tahu mungkin leader itu apa artinya? Pemimpin, Bu. Ya, yes, leader itu adalah pemimpin. Berarti market leader itu adalah pemimpin pasar. Maksudnya apa? Nah, jika perusahaan itu memposisikan produknya sebagai market leader atau sebagai pemimpin pasar, berarti ya perusahaan tersebut harus mampu menciptakan produk yang paling bagus, kemudian kualitasnya juga oke, kemudian bisa menguasai pangsa pasar secara mayoritas. Nah, itu adalah market leader. Nah, kemudian yang kedua ada market challenger. Challenge itu apa? Ada yang tahu nggak? Challenge. Market challenger, challenge. Apa artinya challenge? Ada yang tahu? Ayo ikutan challenge. Nah, challenge itu apa?
Tantangan, Bu. Yes, betul. Berarti kan market challenge itu adalah penantang pasar. Maksudnya apa? Perusahaan itu memposisikan produk dan perusahaannya sebagai penantang pasar. Artinya apa? Dia sebagai pendatang baru, kemudian berusaha menyaingi yang sudah ada. Nah, betul sekali ya. Terus yang kedua, market follower. Nah, follower itu apa? Ada yang tahu follower? Ngikut Apa ya, Bu? itu? Ya, betul, Ngikut, Bu. pengikut. Berarti gimana nih kalau perusahaan memposisikan sebagai market follower? Berarti apa? Ya dia hanya mengikuti pasar, tidak mungkin akan menyaingi yang memposisikan sebagai market challenger maupun market leader. Terus yang keempat ada niche market. Apa itu niche market? Ada yang tahu niche market? Kalau secara urutan kan paling tinggi market leader, market challenger, market follower. Nah, ini niche market. Berarti kan bisa dikatakan tingkatannya paling rendah ya. Nah, itu bisa diartikan bahwa perusahaan itu hanya melayani konsumen atau pasar yang khusus. Artinya apa? Ya berarti dia tidak sebagai market leader, tidak sebagai market challenger maupun market follower. Nah, dari yang sedikit penjelasan Ibu tentang positioning, kira-kira ada nggak yang bisa memberikan contoh nih dalam kehidupan kalian? Kan pasti kalian melihat entah itu di iklan, entah itu di sekeliling kalian ataupun produk-produk yang kalian pakai tiap harinya. Nah, kira-kira ada yang tahu nggak contoh perusahaan yang memposisikan dirinya sebagai market leader, market challenger kah, atau market follower, atau niche market? Mungkin ada yang tahu? Coba kayaknya itu Lydia ada yang mau jawab tuh. Coba Lydia, menurut kamu gimana Lydia? Iya Bu, contoh perusahaan yang memposisikan produknya di dalam market leader itu ada produk air mineral, yaitu Aqua Bu. Oh, Aqua. Mungkin ada pendapat lain yang memposisikan sebagai market leader. Contohnya apa? Selain Aqua, mungkin Afifah mungkin menanggapi dari jawaban Lydia. Silahkan. Betul Bu, saya setuju dengan jawaban Lydia. Soalnya menurut saya Aqua sangat terkenal dan familiar di masyarakat. Iya, betul sekali. Nah, kira-kira ada nggak nih? Berarti kita ambil contoh produk air mineral ya. Kira-kira produk air mineral itu yang memposisikan sebagai market challenger, kira-kira apa? Ada yang tahu nggak? Kalau market leadernya adalah Aqua, ya kan? Market challengernya apa kira-kira? Berarti yang berusaha. Iya, betul sekali. Itu pasti suara Sebastian tuh. Ya, benar nggak Sebastian? Kamu ya yang ngomong ya? Ya, betul sekali Sebastian. Emang benar sekali jawaban kamu. Jadi memang produk air mineral itu yang positioningnya sebagai market challenger itu adalah Le Mineral. Buktinya apa? Coba kamu perhatikan. Yang ada iklan di televisi itu paling sering itu kan cuma Aqua sama Le Mineral. Yang berusaha menyamai Aqua itu ya Le Mineral. Untuk yang lainnya itu nggak terlalu gencar promosinya seperti Le Mineral. Bener nggak? Kalian memperhatikan nggak itu? Ya kan? Tadinya kan Le Mineral itu nggak punya produk yang kemasan galon, sekarang udah punya. Bahkan sekarang untuk memenangkan atau mengalahkan Aqua, bahkan yang Le Mineral itu berani mengeluarkan produk yang galonnya itu selalu ganti. Artinya kita beli ya sekalian galonnya dengan harga yang lebih terjangkau. Bener nggak? Pernah perhatikan nggak kamu seperti itu, Sebastian? Iya Bu, pernah Bu. Iya, benar kan? Berarti tepat ya jawaban kamu, analisis kamu emang benar sekali Sebastian. Emang market challenger dari produk air mineral itu ya Le Mineral.
untuk market leadernya adalah Aqua. Mungkin kalau market followernya ada yang tahu market follower? Market follower berarti kan cuma ikut-ikutan. Kira-kira yang bagaimana itu? Air mineral yang seperti apa? Yang cuma sebagai market follower. Ada yang tahu mungkin? Reja mana nih? Ibu belum dengar suara Reja nih. Mana Reja? Mana Reja? Nggak ada kayaknya ya. Coba Sebastian. Berarti bagaimana Sebastian kalau yang menurut pendapat kamu kalau untuk mengenai air mineral, Sebastian? Itu yang kayak gimana Bu? Yang kayak jualnya aqua gelas doang Bu? Ya berarti kan yang kan merek banyak nih di pasaran nih yang sering kamu beli nih. Nah berarti kira-kira yang sebagai market follower atau niche market itu yang bagaimana? Contohnya menurut kamu, Sebastian? Yang cuma sekedar jual aqua gelas doang Bu, nggak ada varian lainnya Bu. Oh ada ya, ada yang seperti itu ya. Contohnya yang sering kamu beli pada saat di kantin sekolah ya, Sebastian ya. Iya, jadi bisa dikatakan kalau yang merek abal-abal itu ya, Sebastian ya, itu hanya sebagai market follower. Kenapa ya? Karena memang tidak berusaha untuk apa ya menjadi yang nomor satu atau mengalahkan dari yang sudah ada. Jadi dia hanya produk air mineral lah pokoknya ya. Untuk kualitas, untuk harga itu tetap dia pasti akan di bawah market leader maupun market challenger. Berarti itu ya, paham ya tentang materi positioning. Mungkin ada pertanyaan lagi, silahkan. Sebastian? Nggak ada Bu, udah paham. Ada Bu. Udah paham semua ya? Berarti kalau Ya. air mineral yang abal-abalan termasuk yang mana Bu? Nah, kalau air mineral yang abal-abal berarti dia masuk ke market follower. Kenapa? Ya karena tadi dia tidak berusaha menjadi yang nomor satu atau menyaingi market leader tadi ya. Nah, itu adalah tentang positioning. Berarti udah paham semua ya tentang positioning ya. Nah, selanjutnya Ibu masuk ke materi marketing mix. Nah, sebelum Ibu jelasin kira-kira ada nggak nih yang sudah baca nih tadi tentang marketing mix? Ada yang tahu nggak marketing mix itu apa? Bunga mungkin? Bunga, marketing mix itu apa? Bunga, masa Sebastian lagi sih? Coba Bastian, kalau menurut kamu gimana Bastian? Saya. Oh itu siapa tuh yang tadi saya? Bunga ya? Kan Bu. Ya, coba Intan, menurut kamu marketing mix itu apa Intan? Marketing mix konsep, tujuan, fungsi, dan manfaat yang didapat. Marketing mix dapat didefinisikan sebagai suatu strategi pemasaran yang menggabungkan beberapa elemen di dalam secara terpadu demi mencapai sebuah tujuan marketing pasar yang telah disebutkan. Iya, betul sekali. Kalau menurut kamu, Sebastian, benar nggak tadi pendapatnya Intan? Benar Bu, benar. Ya, betul ya. Jadi memang marketing mix, namanya saja marketing mix atau bauran pemasaran. Jadi merupakan pengkombinasian strategi pemasaran, produk, price, promotion, place, dan lain sebagainya. Jadi mengkombinasikan beberapa strategi dalam pemasaran. Nah, kemudian di situ Ibu tampilkan, di sini ada strategi pemasaran bauran pemasaran atau marketing mix, itu definisinya adalah merupakan strategi taktis pemasaran dengan mengkombinasikan dan pengendalian faktor-faktor yang berpengaruh dalam kesuksesan pemasaran yang meliputi produk, price, place, promotion, partisipan, proses, dan
people serta physical evidence untuk keberhasilan dalam melampaui target pemasaran dan memperoleh tingkat kepuasan konsumen yang tinggi. Nah, kalau sering kamu searching itu kan kadang ada istilah 4P, kadang ada istilah 7P dalam marketing mix. Nah, sebelum dijelaskan mungkin ada yang tahu mungkin 4P itu tadi apa aja? 4P? 4P itu apa aja? Ada yang tahu? 4P? Nih, ada yang tahu nggak 4P itu apa? Coba Intan, menurut kamu apa Intan? 4P itu apa aja Intan? Intan. Harga. Iya. Suara kamu putus-putus Intan. Apa coba 4P? Apa Produk. Intan? Produk. Betul. Reach dan promotion untuk melakukan pemasaran. Iya betul. Produk, place, price, dan promotion. Nah, ini Ibu jabarkan satu-satu ya. Jadi untuk strategi yang pertama itu adalah produk, atau P yang pertama itu adalah produk. Jadi perusahaan itu harus bisa menciptakan dan menghasilkan produk yang sesuai dengan selera konsumen. Baik itu kualitasnya, kemudian jenisnya, kemasannya, itu ya benar-benar harus sesuai tadi konsumennya, sesuai dengan sasaran konsumen yang dituju. Contoh, misalkan nih, ada yang sering lihat iklan pasta gigi anak-anak? Ada nggak yang sering lihat iklan pasta gigi anak-anak? Atau mungkin yang punya adik? Nah, kamu lihat bagaimana di situ pengemasan untuk produk anak-anak? Pasti lucu-lucu kan? Iya, lucu, Iya. Bu. Iya, Bu. Nah, bahkan kadang dapat hadiah apa? Dapat hadiah apa biasanya? Mainan. Mobil kecil Iya. gitu ada. Oh, betul Turbo sekali. motor. Kadang dapat hadiah mainan. Nah, itu berarti produknya, yang strategi produk yang dijalankan perusahaannya sudah tepat. Kenapa? Dia bisa menghasilkan produk yang sesuai dengan target konsumen yang sudah dia pilih. Terus yang kedua ada place. Nah, place di sini berarti adalah tempat. Artinya apa? Lokasi perusahaan. Nah, sebagai contoh nih, kan kalau perusahaan itu biar sukses, itu harus bisa memilih lokasi yang strategis. Nah, coba kalau menurut kalian, sekolah kita nih, Al-Bahri tercinta, itu kira-kira kalau dari segi place bagaimana? Segi place atau tempat, menurut kalian bagaimana? Ada yang bisa jawab? Place, masalah tempat atau lokasi. Coba, ada nggak yang bisa menilai Al-Bahri itu bagaimana soal place atau tempat? Intan? Sebastian? Tempatnya bagaimana? Tempatnya? Bagus. Terus lokasinya strategis nggak? Strategis, Bu. Ya, benar. Nah, berarti kan memang dalam perusahaan itu memilih lokasinya harus yang strategis, yang mudah dijangkau, di pinggir jalan. Lokasinya itu harus di tempat yang, karena kita sekolah ya berarti yang dekat dengan area perumahan penduduk. Nggak mungkin kan bikin sekolah nanti tempatnya di gunung sana, nggak mungkin ya kan? Kenapa? Siapa yang mau sekolah di sana ya kan? Kalau di sini kan jelas lokasinya sudah sangat strategis, dekat dengan banyak perumahan, pinggir jalan, aksesnya mudah, transportasinya. Nah, berarti itu melaksanakan strategi place. Nah, kemudian kalau price itu apa artinya? Ada yang tahu price? Harga. Ya, betul, harga. Karena yang namanya harga itu sangat sensitif ya bagi konsumen. Makanya di sini perusahaan harus tepat dalam menentukan strategi harga. Nah, ini yang cewek-cewek nih, coba Ibu tanya, sering belanja ke Alfamart atau ke Indomart?
Sering nggak? Sering. Sering nggak belanja? Tapi kadang Nah, iya. sering, Di Bu. situ, kenapa kamu sering belanja di Alfamart Indomart? Kenapa nggak di toko kelontong atau di warung Batak yang dekat rumah kalian? Coba Ibu pengen nanya. Untuk masalah harga. Banyak promo. Iya, betul. Terus apa lagi? Harganya Apalagi? lebih terjangkau. Ya, betul. Ada lagi? Di situ pasti harganya apa? Misalnya 1.900 sekian. Padahal harga di luar sana kan 2.000 misalkan. Padahal selisihnya cuma berapa? Sekian rupiah kan? Nah, itu sudah menjadi daya tarik tersendiri. Ya kan? Nah, itu strategi price atau strategi harga itu di situ. Kemudian P yang selanjutnya adalah promotion. Nah, promotion itu apa? Ada yang tahu promotion? Promosi. Ya, berarti promosi. Jadi nanti perusahaan itu harus menggunakan promosi apa? Apakah iklan? Apakah itu dengan personal selling? Artinya apa? Tenaga penjualan atau sales nanti yang menawarkan, ataukah dengan yang lainnya. Nah, iklan aja nanti apakah itu mau iklan di media sosial, apakah itu iklan dengan menyebarkan brosur. Nah, kalau di Al-Bahri, kamu kenapa tahu Al-Bahri? Itu kemarin dari mana? Bisa tahu di sini ada sekolah dan Al-Bahri dan kamu sekolah di Al-Bahri. Itu kemarin kamu tahu dari mana? Promosi dari apa? Karena ada lomba, Bu. Karena ada lomba. Ya, betul, itu salah satunya. Adakah yang tahu dari tetangga, saudara, atau kakak kelas mungkin? Bu, disuruh temen, Bu. Nah, ada yang tahunya dari brosur mungkin? Dari brosur, Bu. Ya, betul. Itu berarti apa? Strategi promosinya. Nah, itu adalah tentang marketing mix. Nah, kira-kira sampai di sini ada yang mau ditanyakan tentang marketing mix? Sudah bisa dipahami? Dava mungkin, Dava? Ada pertanyaan, Dava? Ya, Bu. Ya, silakan Dava. Itu kan dalam marketing mix ada 4P dan 7P. Itu bedanya apa, Bu? Nah, mungkin sebelum saya jawab, ada yang berani menjawab? Silakan. Tentu saya bukan si poin yang lebih besar nih untuk nilainya nih nanti nih. Ada yang berani menjawab apa bedanya 4P dan 7P? Ada yang berani menjawab? Ya udah, kayaknya nggak ada yang berani jawab ya, Ibu jawab aja deh. Jadi untuk marketing mix itu kan ada 4P dan 7P. Sebenarnya di situ kalau 4P itu dikhususkan untuk perusahaan yang menghasilkan produk berupa barang. Sedangkan kalau 7P itu yang dikhususkan untuk strategi marketing mix untuk perusahaan yang menghasilkan jasa atau pelayanan ya. Jadi perusahaan itu mau menerapkan 4P kah, 7P kah, itu sebenarnya juga tergantung dari kemampuan perusahaan dalam melaksanakan dan menyusun strategi pemasaran. Mungkin sekian materi dari Ibu, ya kan? Nanti silahkan kamu cek ya di Google Classroom. Di situ ada tugasnya tentang materi yang sudah Ibu sampaikan ini, yaitu tugasnya tentang menyusun rancangan model strategi pemasaran. Jadi dari materi yang Ibu jelaskan tadi, nanti kamu menyusun, misalkan kamu punya usaha, misalkan nih bengkel, nah nanti strategi STP-nya bagaimana, strategi marketingnya seperti apa, nanti silakan cek classroom-nya, formatnya di situ ada, kemudian soalnya juga ada, langkah kerja dan prosedurnya ada, nanti dicek ya anak-anak Ibu ya, bisa dipahami ya tugasnya ya. Bisa. Bu, paham, Bu. Ya, nanti untuk tugasnya, ingat ya, untuk tugasnya itu nanti paling lambat dikumpulkan sehari sebelum pelajaran Ibu lagi. Berarti kurang lebih ada 6 hari ya. Nanti harus sudah selesai. Nanti tugasnya secara kelompok. Di situ sudah tertera di classroom ya, kelompoknya harus berapa orang. Nanti tugasnya seperti apa sudah ada. Bisa dipahami ya, anak-anak ya?
Paham, Bu. Bisa, Bu. Iya, Bu, Ya. bisa. Nah, sebelum Ibu akhiri nih pelajaran PK di pertemuan kali ini, Ibu pengen salah satu dari kalian memberikan kesimpulan dari materi yang sudah kita pelajari hari ini. Coba deh, Ibu pengen tahu nih, kira-kira sejauh mana pemahaman kalian atau penyerapan materi kalian dalam pembelajaran saat ini. Coba Ibu pengen tahu dari Indri. Coba Indri, menurut kamu materi yang sudah kita pelajari hari ini itu tentang apa, Indri? Sebuah perusahaan jika ingin sukses harus melaksanakan strategi pemasaran yaitu STP dan marketing mix. STP itu adalah segmentasi pasar, target pasar Ya. dan posisi perusahaan dalam pasar. Sedangkan Ya. marketing mix itu terdiri dari 4P dan 7P. Ya, betul. Coba Sebastian, kalau dari kamu Sebastian, Ibu pengen tahu dari kamu Sebastian. Materi yang sudah kamu tangkap hari ini apa? Perusahaan harus melakukan strategi pemasaran agar produk dan pelayanan yang dihasilkan perusahaan sesuai dengan konsumen yang dituju, Bu. Ya, betul sekali ya. Berarti kalau Ibu lihat dari kesimpulan yang sudah kalian sampaikan tadi, dua orang itu sudah cukup mewakili ya untuk Ibu mengetahui bahwa kalian sedikit sudah memahami apa yang kita pelajari hari ini. Jadi memang benar ya, untuk materi yang sudah kita pelajari, jadi setiap perusahaan itu harus memiliki strategi pemasaran yang jitu dalam melaksanakan bisnisnya, yaitu strategi STP-nya, segmenting, targeting, dan positioning, serta strategi dalam bauran pemasarannya atau marketing mix-nya, yaitu 4P maupun 7P. Nah, terima kasih atas partisipasinya. Tadi terima kasih pada Indri dan Sebastian sudah memberikan kesimpulan materi yang sudah kita pelajari hari ini. Saya ucapkan terima kasih buat anak-anak Ibu semuanya yang sudah berpartisipasi dalam pembelajaran Ibu kali ini. Kemudian jangan lupa ya, nanti dalam melaksanakan tugas kelompoknya, ingat tetap patuhi prokes. Kan nanti kalian kerja kelompok otomatis kalian akan ngumpul. Ingat selalu pakai masker, jangan lupa cuci tangan, kemudian jangan lupa jaga jarak. Jangan tempel-tempelan dulu ya. Nah, terima kasih. Sebelum kita tutup, silakan Ibu minta tolong untuk Fajar untuk menutup pertemuan pembelajaran kali ini dengan membaca doa. Ibu minta tolong ya, Fajar untuk menutup. Ya, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum menyelesaikan hari ini, mari berdoa dimulai. Selesai, memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, tetap semangat ya. Jangan lupa belajar pokoknya ya. Tetap patuhi prokes ya. Kalau jangan keluar rumah. Selalu pakai masker, rajin tangan, jaga jarak. Terima kasih atas partisipasinya. Ibu akhiri sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh kalian silakan live dari Jimit ini. Terima kasih. Lupa tugasnya ya. Nanti kalau telat nilainya pasti akan berbeda dengan yang tepat waktu mengumpulkannya. Jangan lupa tugasnya dipresentasikan di pertemuan berikutnya. Terima kasih. Silakan Ref. Terima kasih. Ya, Bu. Assalamualaikum. Ya.